Halo semuanya, balik lagi bareng aku tentunya di Yunus Education. Nah teman-teman, kemarin kita kan lagi ngebahas soal-soal yang muncul di tes wawasan kebangsaan pada BUMN dan CPNS. Nah kali ini kita bakal ngebahas soal-soal tentang akhlak, dimana soal akhlak ini akan muncul juga di tes BUMN dan CPNS. Nah kira-kira soalnya apa aja sih? Tapi sebelum kita ke soal-soal, jangan lupa di subscribe dan bunyikan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan informasi selanjutnya. Nah teman-teman, untuk tes akhlak itu sendiri kalian bisa menggunakan 5 sifat yang harus kalian hafalin dan bisa kalian implementasikan nanti ketika kalian mendapatkan soal-soal dari tes BUMN dan CPNS itu. Nah biar gampang, 5 sifat yang harus kalian ketahui itu ada pada masing-masing huruf akhlak. Dari kata akhlak, A yang pertama adalah amanah. Yang kedua yaitu huruf K yang berarti kompeten. Huruf yang ketiga yaitu H harmonis. Huruf yang keempat L yaitu loyal. Huruf yang kelima yaitu A lagi yang berarti adaptif. Yang terakhir ada huruf K yaitu kolaboratif. Nah teman-teman, sebelum masuk ke soal, aku bakal ngejelasin satu persatu terkait sifat-sifat tersebut. Sifat yang pertama yang ada pada huruf A dari akhlak yaitu amanah. Amanah ini merupakan memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Nah contoh perilakunya seperti apa? Menjaga kerahasiaan dan juga menjaga informasi-informasi perusahaan yang tidak perlu diumbar kemana-mana. Dan yang kedua yaitu patuh terhadap kebijakan atau peraturan-peraturan yang ada di perusahaan. Dan yang ketiga yaitu berkomitmen terhadap tugas yang diberikan. Jika kalian menjadi pemimpin yang baik, yang loyal terhadap anak buahnya gitu ya. Huruf yang kedua yaitu K, kompeten. Kompeten ini merupakan belajar terus-menerus dan mencoba untuk mengembangkan kapabilitas yang kita miliki. Contoh perilakunya seperti apa? Yang pertama, memiliki kemauan untuk belajar terus-menerus sehingga bisa membuat kinerja kita dalam perusahaan itu menjadi lebih baik. Yang kedua bersedia untuk memberitahu pengetahuannya kepada teman kerjanya. Dan yang ketiga yaitu menyelesaikan tugas sesuai dengan target yang diberikan oleh perusahaan. Huruf yang selanjutnya teman-teman yaitu ada H harmonis, di mana harmonis itu merupakan rasa peduli dan menghargai satu sama lain di dalam perusahaan. Contoh perilakunya itu seperti memberikan rasa adil terhadap rekan kerja, saling membantu ketika rekan kerja membutuhkan, dan yang ketiga menjalin hubungan yang baik satu sama lain. Huruf yang keempat yang ada pada kata akhlak yaitu loyal. Loyal dalam perusahaan itu maksudnya berdedikasi dan juga mementingkan kepentingan perusahaan daripada kepentingan pribadi. Nah contoh perilakunya seperti apa sih? Yang pertama, mengutamakan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan dibandingkan dengan pekerjaan pribadi. Yang kedua, melaksanakan instruksi dan tugas dengan penuh tanggung jawab. Huruf yang kelima yaitu A, adaptif. Nah, definisi dari adaptif itu sendiri yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Contoh perilakunya seperti apa? Yang pertama yaitu menerapkan ide-ide baru untuk mendapatkan solusi sehingga menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu meningkatkan perkembangan teknologi sehingga bisa meningkatkan kualitas kinerja. Dan huruf yang terakhir teman-teman yaitu K, kolaboratif. Seperti yang kita tahu bahwa kolaboratif itu merupakan bekerja sama dengan rekan kerja di dalam perusahaan. Nah contoh perilakunya seperti apa? Yang pertama yaitu aktif atau berpartisipasi sesuai dengan ahlinya. Yang kedua, memberikan kesempatan anggota atau rekan kerja untuk memberikan ide atau gagasannya. Dan yang terakhir yaitu melibatkan seluruh pihak sesuai dengan profesinya untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah teman-teman, itu merupakan sifat-sifat yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu sebelum kalian menjawab soal-soal yang ada pada tes akhlak BUMN dan CPNS. Nah langsung aja kita masuk pada soal yang pertama. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, dan negara merupakan perilaku A, loyal, B, adaptif, C, amanah, dan D, kompeten. Nah, di sini yang ditanyakan adalah menjaga nama baik sesama karyawan, perusahaan, dan negara. Ini merupakan salah satu kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Jadi, menjaga kepercayaan itu jawabannya adalah C, amanah. Berikut ini yang bukan merupakan panduan perilaku dari value harmonis adalah
A. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. B. Suka menolong. C. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. D. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Silakan teman-teman di skip videonya dan tulis di kolom komentar. Oke, sudah dijawab. Pertanyaannya adalah yang bukan merupakan panduan dari perilaku harmonis, di mana perilaku harmonis ini merupakan saling menghargai, saling berlaku adil kepada sesama karyawan, dan saling membantu. Dari keempat pilihan ini yaitu C. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, ini merupakan bukan panduan perilaku dari values harmonis. Soal yang selanjutnya yaitu berikut yang merupakan panduan perilaku dari sifat kolaboratif adalah A. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. B. Memenuhi janji dan berkomitmen. C. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Dan D. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Nah, teman-teman silahkan dijawab di kolom komentar. Oke, sudah. Pertanyaannya yaitu panduan perilaku dari kolaboratif adalah di mana kolaboratif ini saling bekerja sama ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Nah, jawaban yang selanjutnya ini jawabannya gampang banget. Kalian bisa jawab setelah ini di kolom komentar dengan cepat ya. Pertanyaannya adalah amanah adalah bagian dari akhlak yang tersusun pada nomor A1, B2, C3, dan D4. Silahkan dijawab di kolom komentar. Oke, sudah. Seperti yang aku jelasin tadi bahwa kata akhlak ada 5 sifat yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu ada amanah, yang kedua kompeten, yang ketiga harmonis, yang keempat loyal, yang kelima adaptif, dan yang terakhir ada kolaboratif. Jadi teman-teman jawabannya adalah A, yaitu 1. Soal yang selanjutnya yaitu sebutkan K dalam kata akhlak. A. Kompeten dan kolaboratif. B. Kompeten dan kolerasi. C. Kompeten dan komunikatif. Dan D. Kreatif dan kerja. Pertanyaannya adalah K dalam kata akhlak. Silakan teman-teman bisa dijawab di kolom komentar dan juga bisa dijawab di dalam hati jawabannya. Nah, oke teman-teman. Jadi dalam kata akhlak itu ada 2K di mana isinya yaitu kompeten dan kolaboratif. Jadi jawabannya adalah A. Kompeten dan kolaboratif. Oke teman-teman, itu aja soal-soal yang bisa aku bahas hari ini. Dan untuk kalian jangan lupa terus belajar karena soal-soal yang aku sampaikan di sini belum tentu semuanya ada pada soal-soal atau tes BUMN dan CPNS. Untuk soal-soal selanjutnya silahkan kasih aku rekomendasi mau bahas soal-soal apa lagi nih di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Itu aja dari aku, sampai ketemu lagi dan see you.